kerjaan terbuka, pendapatan meningkat. Yang ilegal itu yang diuntungkan atau orang yang punya kuasa. Dulu sama yang sekarang jauh beda. Kalau dulu tidak terlepas dari bagaimana kita menguatkan elemen masyarakat. Kompetisi yang baik akan melahirkan pemain tim nasional. Karena kesejahteraan perempuan adalah juga kesejahteraan anak dan kesejahteraan bagi juga kaum. Anda tidak hadir ketika itu. Kalau Anda hadir, Anda juga akan menolak surat edaran ini. Kenapa Anda menolaknya? Di situ kan disebutkan bahwa itu hasilnya lewat rapat lintas sektor semua, dan semua leading sektor dipanggil. Lantas kita kan ketua tanya-tanya, kita DPR kenapa enggak dipanggil? Medan, Sumatera Barat, bahkan di Riau dan di Banten ada juga sih sebenarnya surat edaran ini. Cuma mereka mengantisipasinya sudah 6 bulan yang lalu, bukan mendadak seperti ini. Aceh mendadak seperti ini. Saya tidak melihat bahwa menghentikan antrian itu karena ada SE ini, tidak ada masuk. Kalau saya melihat justru ini sepertinya memang karena banyak kali yang teriak-teriak ini menyangkut ini. Dalam surat itu tidak ada batas waktu ya? Ya tidak ada batas waktu kalau saya nggak baca secara umum. Atas nama Komisi 2, karena Anda kan ketua Komisi 2. Anda ingin dicabut atau gimana? Kalau saya tegas ingin dicabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sisi Lain, berbagai fakta, data, dan peristiwa terjadi. Media mainstream, bahkan media sosial, melihatnya dari satu sudut, tapi kami mengungkapnya dari sudut yang berbeda. Ikuti Sisi Lain di channel YouTube Saleh Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sisi Lain, walaupun persoalan antrian kendaraan bermotor khususnya roda 4 sudah mulai reda di setiap SPBU di Aceh, namun persoalan pembatasan pendistribusian bahan bakar minyak khususnya solar bersubsidi masih tetap menjadi wacana atau persoalan terutama di kalangan anggota legislatif DPR Aceh. Seperti apa sebenarnya surat edaran pejabat gubernur Aceh nomor 5421981 tanggal 27 Desember 2022 lalu tentang pengendalian dan distribusi bahan bakar bersubsidi khususnya solar. Malam ini kami telah mengundang Ketua Komisi 2 DPR Aceh, Saudara Ridwan Yunus. Beliau adalah politisi dari Partai Gerindra. Bagaimana sikap Parlemen Aceh? Kenapa beliau mengatakan ketika itu di media pers atau dalam pertemuan tidak hadir? Kalau beliau hadir, beliau akan menolak surat edaran itu. Assalamualaikum Pak Wan. Waalaikumsalam Pak Saleh. Saya coba langsung aja. Di dalam pemberitaan ya, termasuk pemberitaan Mulus Aceh, Anda menyebut Anda tidak hadir ketika itu. Kalau Anda hadir, Anda juga akan menolak surat edaran ini. Kenapa Anda menolaknya? Ya begini, sesungguhnya kan begini. Pada saat kita rapat waktu diundang oleh Ketua DPR, rapat gabungan, saya sebagai Ketua Komisi 2 tentu hadir. Nah, kemudian dari Komisi 3 itu hadir sekretarisnya karena Ketua Komisinya pada saat itu sakit, Pak Dr. Ansari. Kita rapat dengan BPS, dengan ESDM, dengan Pertamina, dari asisten 2, Biro Ekonomi Sektor Aceh. Nah, di situ kan disebutkan bahwa itu hasilnya lewat rapat lintas sektor semua, dan semua leading sektor dipanggil. Lantas kita kan ketua tanya-tanya, kita DPR kenapa enggak dipanggil? Nah, kan udah katanya informasi ada di Komisi 2. Lantas saya panggil staf, ini ada enggak surat ini?
Ada Pak, kita ada di telepon pada hari itu, hari rapat tersebut. Cuma kitanya lagi di Takengon Pak. Di telepon, bukan telepon. Menurut staf saya bukan surat. Bukan. Telepon, saya bilang nggak ada suratnya. Tapi belakangan ada suratnya Pak. Nanti saya tengok kan surat itu dari Polda kalau tidak salah sih dari Reskrim. Kalau kita langsung ditujukan Komisi 2. Ketua DPR minta, mana saya lihat. Oh enggak begini, kita nggak bisa. Kalau datang surat, saya enggak akan saya beri izin Bapak hadir. Iya, normalnya memang begitu. Memang normal begitu. Kita juga kalau bersurat itu yang hal-hal demikian itu kan minta izinnya kan lewat atasan, lewat ke Gubernur, CQ, Pak Sekda. Menurut Pak Wan, wajar nggak atau pantas nggak setingkat Krim Sus atau Krim Polda Aceh menyurati Ketua Komisi 2 itu? Kalau saya melihat itu kan surat ini kan rapat itu untuk memutuskan, itu kan gubernur. Masalah itu kan menyangkut dengan masalah tempat. Kalau saya tidak wajar. Enggak terlalu masalah dalam artian di mana tempatnya. Tapi undangannya harus dari Polda lah, Kapolda lah. Dari gubernur lah. Sebagai penguasa daerah. Karena kan produk yang dihasilkan ini surat edaran gubernur. Salahnya. Kemudian mekanisme yang ada pada kita itu dipanggil itu DPR lembaganya. Tidak bisa langsung misalnya minta hadir Ketua Komisi 2. Saya kan tidak ada otoritas kalau tanpa ada perintah dari pimpinan, meskipun itu bukan atasan saya. Kalau di Dewan kan demikian. Hierarkinya hierarki demikian. Nah, tadi Pak Wan mengatakan ini yang ngundang Polda, yang keluarkan surat edaran gubernur. Ini kan agak rancu. Kalau saya lihat kenapa tidak gubernur misalnya? Bisa nggak kira-kira menurut Pak Wan itu kenapa gubernur sendiri tidak mengundang? Pernah ada juga kita tanyakan, cuma yang pada saat rapat tersebut yang hadir bukan Kadis SM, tapi Kabitnya Kabit saya lupa namanya. Saya sampaikan karena memang asal muasalnya itu kan ada penyelewengan, potensi penyelewengan, dan agak potensi bahwa akan terjadi masalah karena antrian itu kalau itu bisa sampai 2 kilo di ini, itu kan masalah. 2 kilometer. Bisa jadi 2 kilo. Malah waktu rapat tersebut dan menyampaikan bahwa yang ada antrian yang SPBU di daerah Lingki itu itu sampai ke menutupi pintu gerbang masuk kantor gubernur. Itu yang disampaikan. Dan kita lihat juga demikian. Sehingga ada dibuatlah rapat tersebut. Di Polda katanya kan. Makanya saya tidak hadir itu loh. Nah ini kan Pak Wan dulu kita terkenal dengan stiker ya. Sekarang muncul surat edaran. Ini menurut Pak Wan ini apakah kebijakan serius atau kebijakan kalau bahasa Aceh ulo-ulo? Bebal kalau bahasa Indonesia. Saya nggak tahu. Dulu kan juga kita dihebohkan dengan munculnya stiker bahwa ya kita labelkan lah. Kalau memang mau pakai yang subsidi, masyarakat Aceh harus siap dicap sebagai ya orang miskin, menerima subsidi. Bisa jadi maksudnya demikian untuk membuat malu. Jadi kan biar malu dia nggak isi minyak yang bersubsidi. Kan itu kan diprotes. Janganlah dipermalukan kita. Toh secara regulasi hal itu tidak dilanggar. Saya takutkan nanti kan gini masalahnya. Ini Bapak yang bisa hanya bisa mengatur untuk menghimbau kepada yang menggunakan solar. Ada di beberapa daerah yang kami dapat informasi misalnya di Medan, Sumatera Barat, bahkan di Riau dan di Banten ada juga sih sebenarnya surat edaran ini. Cuma mereka mengantisipasinya sudah 6 bulan yang lalu, bukan mendadak seperti ini. Aceh mendadak seperti ini. Ya, kita dapat informasi persis seperti Pak Saleh sampaikan. Memang ada. Cuma kita kan secara wujudnya nggak pernah kita lihat apa pengaturan. Sedangkan dalam SE Gubernur itu kan jelas disebutkan bahwa pengendalian bahan bakar tertentu khususnya biosolar.
Tapi isinya, tetapi setelah kita baca isinya bukan pengendalian, justru pembatasan yang kentara sekali, pembatasan. Boleh segini, boleh segini, boleh segini. Kan pembatasan. Iya. Menurut yang kita pantau dan masukan yang kita terima, baik lewat WA maupun lewat unjuk rasa, kemudian juga by phone pada saat saya melakukan lewat RRI, ini agak rancu dalam artian begini, kalau hanya untuk membatasi misalnya 25 liter dengan tujuan bahwa kan itu agak kurang efektif, kecuali karena begini, bisa jadi dia pada jam 12 malam, jam 11 malam dia isi 25 liter karena dia mau ke Langsa, apa ke Medan, idealnya kan bisa 60 liter kan, toko ini. Dia ya habis itu dia isi lagi. Justru malah yang membuat antrian itu, kalau tujuan kepada antrian itu, membuat antrian itu tidak teratasi. Kemudian kan ada pendapat bahwa ya, setelah diberlakukan ini, justru antriannya ada. Memang kita melihat bahwa akhir minggu ini tidak ada antrian yang terlalu panjang. Ini ada. Apa karena surat edaran ini efektif atau karena memang pelaku dalam tanda petik tiarap dulu? Kan itu masalahnya kan demikian. Ini kan surat ini munculnya di 27 Desember. Pada saat itu memang sedang setiap tahun kita memang kuotanya sudah game over di kuota kan. Kuota kita 2022 itu dari 36.000 kiloliter ditambah menjadi 41 kiloliter. Kemudian di 2023 nanti akan terjadi penurunan 10% lagi. Jadi kembali ke 36 lebih ke 37. Saya tidak melihat bahwa menghentikan antrian itu karena ada SE ini, tidak ada masuk ini. Kalau saya melihat justru ini sepertinya memang karena banyak kali yang teriak-teriak ini menyangkut ini ya mungkin para penjahat yang memang menggunakan tujuan yang lain ya. Kemana? Menurut Pak Wan kemana ini? Menurut Pak Wan apakah ini memang memang penggunaan masyarakat yang over kapasitas atau ada kelompok katakanlah semacam mafia yang memang menggunakan ini oknum-oknum tertentu, justru solar subsidi ini dipasok untuk usaha-usaha pertambangan, baik itu legal maupun ilegal, kemudian untuk perkebunan, malah untuk di laut juga terjadi hal-hal seperti itu. Apa karena itu? Kalau saya berpikir itu patut diduga boleh, juga boleh. Cuma kan kalau kami ini kan tidak ada sanggup jangkauan sampai bisa membuktikan bahwa itu digunakan untuk hal tersebut. Tapi praktek di lapangan menyampaikan ada menyampaikan bahwa ya di sana solar dari mana? Wallahu a'lam kan. Yang jelas itu solar. Yang dia gunakan itu solar. Tapi dari mana, macam mana masuknya, ini yang kita tidak ketahui. Padahal kalau saya boleh berpendapat, sebenarnya gubernur pemerintah itu justru mengendalikan itu. Bahwa solar subsidi yang memang negara berikan kepada rakyat Aceh, kita jaga betul harus digunakan memang oleh yang berhak. Apapun namanya surat itu, harusnya saya angkat tangan itu. Harusnya surat PJ Gubernur ini ditujukan kepada jaksa, kepada Kapolda, kepada Pangdam, ya, untuk semua mengawasi distribusi. Semua leading sektor yang mengawasi itu. Bukan justru membatasi gitu ya? Ya, kalau itu kan pada rapat tersebut juga oleh Kepala Pertamina wilayah sini kan disampaikan bahwa contoh-contoh bahwa ada kenapa dilakukan gini. Ada mobil dulu sampai ratusan mobil katanya. Masa nggak masuk akal dia mengisi minyak sampai ratusan liter dalam waktu hanya 7 hari, 1.000 liter, kan nggak masuk akal. Ya nggak masuk. Dan apa penindakan? Sampai sini belum. Jadi kan lucu juga. Ada regulasi harus pakai ini. Tindakannya nggak ada. Saya tanyakan, ada tindakan ini Pak? Nggak ada. Jadi untuk kita ketahui apa itu atau memang apa? Kan itu masalah. Baik, ini menurut Pak Wan sendiri, surat SE ini apakah memang pejabat Gubernur Aceh ini sadar, paham, lalu dia mengeluarkan dan ikut
menandatangani surat ini, atau memang dia tidak paham lalu disodorkan oleh anak buahnya langsung tanda tangan? Bisa jadi, saya lihat ini kan idealnya kan harus ada konsiderannya bahwa untuk apa, bahwa ini untuk apa kita keluarkan surat edaran. Kemudian bahwa surat edarannya juga merujuk kepada ada regulasi secara nasional, saya lupa mungkin Perpres yang mengatur menyangkut dengan hilir migas ini, BPH migas. Saya pikir regulasi itu sudah cukup, itu tinggal kita terapkan. Ya, baik di Perpres maupun di peraturan BPH migas itu tidak ada yang menyatakan pembatasan. Pembatasan ya. Itulah yang karena ini kan ada di Perpres peraturan Presiden nomor 191 2014 dan ada perubahan. Itu tidak ada pembatasan. Tapi kan di situ kan tidak ada pembatasan. Ya, tidak ada pembatasan. Lantas kita menjadi kurang elok bagi kita di Aceh ini, lantas kita batasi. Dan menurut Kadis ESDM Aceh, konsiderannya justru Perpres. Ya, ada kemarin tidak ada itu, waktu rapat juga. Waktu rapat di rapat gabungan itu dengan lintas komisi dengan pimpinan DPR. Ini ada regulasinya. Kenapa tidak kita gunakan regulasi yang sudah ada? Misalnya pembatasan. Saya nggak menafikan bahwa harus kita barcode, kita batasi. Negara terserahlah, kita terserah untuk meminimalisir terjadi kecurangan itu. Ya, Anda juga menyebut tidak setuju terjadi penambahan. Penambahan? Anda setuju kalau penambahan kuota? Kuota kalau penambahan kuota tanpa dibarengi dengan pengawasan yang ketat, ya sama juga bohong kan? Penambahannya juga kan bocor kemana-mana. Ya. Kemudian satu lagi di Aceh ini kan, ya bolehlah Pak Saleh ini lihatlah ke daerah-daerah yang berbatasan itu. Daerah misalnya Langsa ke sana, Subuh Salam, Aceh Tenggara sampai Singkil. Itu pada umumnya itu kan mereka menggunakan plat luar Aceh. Kemudian oleh pihak BPH Migas dalam memberi kuota minyak terhadap suatu daerah, ini kan menjadi satu patokan juga jumlah kendaraan yang menggunakan solar. Kan tidak mungkin dia ujuk-ujuk diberikan berapa yang diminta. Kan pasti ada, ini dasarnya apa, Aceh ini jumlah kendaraannya segini. Kemudian kan pekerja tambang misalnya kayak kerja di apa itu yang Jebara, enggak yang jalan yang tol itu kendaraan berat itu Pak Saleh itu banyak sekali itu kendaraan plat luar. Kan plat luar mereka mengkonsumsi solar yang sangat luar biasa. Secara regulasi memang tidak dilarang itu bahwa plat luar untuk mengisi bahan bakar di satu daerah itu tidak ada memang. Tetapi yang menjadi masalah bagi kita adalah kuota ini karena dia berusaha di sini. Kemudian dia yang dia kerjakan itu proyek yang skala besar. Kan? Itu kan yang dia gunakan itu kan PPN solar ini juga. Yang saya yakin bahwa itu tidak masuk dalam hitungan untuk menentukan jumlah kuota bagi solar Aceh. Kan itu masalah juga bagi kita. Makanya kemarin pada rapat tersebut saya juga, kenapa tidak kita semua itu mempelajari berapa kuota solar kita, berapa kendaraan yang bayar pajak di sini yang solar, supaya kita bisa nanti secara bersama-sama minta tambah kuota. Jadi ada dasar gitu? Ada dasar, nggak bisa kita teriak-teriak tambah kuota. Karena kemarin juga kuota yang disampaikan itu kan asumsinya demikian. Kalau memang sudah benar penggunaan, ternyata nggak cukup, itu tambah kuota. Jadi waktu kita sampaikan kenapa hal ini terjadi, ya semua menyampaikan bahwa terjadi disparitas harga yang sangat tinggi antara minyak subsidi dengan non subsidi. Itu semua juga orang tahu. Dan kita punya pilihan kan gitu. Ya disebutkan karena harga tinggi. Gitu. Ya karena harga tinggi ya semua juga orang tahu tidak harga murah. Toh yang dia antri harga murah, mau dia antri, mau dia apa juga bukan suatu perbuatan pidana di dalamnya. Kan bisa kita himbau. Kalau himbau dia guna, kalau tidak mau dengar ya apa boleh buat. Kemudian setelah itu kita batasi menjadi terbatas dia isi.
dia mutar lagi, antri lagi kalau untuk tujuan itu. Kan itu logikanya kan demikian. Misalnya kita atau Anda yang diberi kapasitas misalnya 60 liter, ya dikasih 25 liter. Ya karena ada kegiatan lain, dia putar balik lagi, isi lagi. Karena satu tangki dia isi itu biasa selisih harga sampai 500.000 kan, boleh kita kalikan. Kalau harga sebelum turun harga dulu kan dari berapa 18.300 dengan 800 kan 11.500. Kalau kita isi 50 liter, coba hitung berapa ratus ribu kan? Ya, hemat gitu ya. 650.000. Oke, sekarang bagaimana pemantauan DPR terhadap surat edaran ini? Masih berjalan atau gimana? Ya sepanjang itu masih berjalan. Nggak ada upaya DPR untuk minta dicabut? Kita ketua sudah menyampaikan untuk dievaluasi ya, karena biasa biar kami kalau ngomong kan santun-santun itu dia coba dievaluasi. Tapi ketua DPR maksudnya? Ya evaluasi juga kan ini malah itu kan keras menyatakan. Ya janganlah di Aceh ini kan pandanglah sedikit ada aturan-aturan yang khusus, yang berlaku khusus. Kemudian Aceh kan dari dulu dicapkan daerah penghasil minyak dan gas. Masa kita dibatasi? Seharusnya kita secara bersama-sama kita pelajari apa masalah. Jangan langsung kita vonis bahwa oh ini karena masyarakat menggunakan secara berlebih. Ada enggak kita berpikir bahwa siapa bisa jawab sekarang? Saya mau tanya sekarang. Berapa solar yang dikeluarkan? Berapa yang sampai ke SPBU tersebut? Siapa bisa jawab? Atau angka-angka aja? Apa boleh kita percaya misalnya? Subsidinya bahwa satu tangki itu ditulis 12.000 liter. Siapa bisa jamin ada 12.000 liter di dalam? Siapa bisa jamin bahwa ada 12.000 liter yang dituangkan ke dalam tempat penampungan dari SPBU itu? Ya, itu hanya yang tahu Pertamina sama SPBU. Ya itulah saya. Kenapa enggak? Barangkali kita juga harus kepingin tahu juga. Kan kepingin tahu. Kepingin tahu bahwa segini yang keluar, segini yang masuk. Kalau tidak, sekarang paling hebat ini yang sering kita dapatkan yang dalam jerigen kan? Yang jalan tangki besar tidak pernah kita dapatkan. Dalam jerigen itu, kalau saya itu tidak terlalu karena dalam jerigen itu digunakan paling oleh hand traktor, kalau itu nelayan-nelayan kecil. Dan itu tidak terlalu pengaruh. Kalau saya malah cenderung ya biarkan mereka. Karena pemerintah sekarang mau menekan laju inflasi. Lantas andil kita untuk mendukung laju inflasinya gimana? Apa dengan kita batasi penggunaan ini? Kan tidak masuk itu. Masuk. Justru menghambat aktivitas. Ya, saya secara pribadi sebagai ketua juga akan mempelajari itu. Ada enggak efek inflasi di apa? Siapa yang tanggung jawab kalau terjadi inflasi di Aceh itu ke depan bisa 2 bulan depan? Sampai kapan itu dipelajari? Ya dalam artian kan tidak dipelajari secara ini, tetapi kan kita lihat karena tidak punya ilmu khusus kita dulu. Tapi kan begitu kita lihat, nanti kan kita bisa lihat di BPS nanti bahwa inflasi Aceh berapa. Dalam surat itu tidak ada batas waktu ya? Ya tidak ada batas waktu kalau saya nggak baca secara itu karena pun pembatasan itu. Kenapa bisa terlalu lembut Ketua DPR untuk meminta ini dievaluasi, bukan di stop? Padahal kan tuntutan masyarakat mulai dari protes di media hingga demo. Saya kurang ini karena tidak berani bersuara atas nama beliau. Saya kurang apa beliau menyampaikan dicabut ini saya kurang ini kan. Atas nama Komisi 2 karena Anda kan ketua Komisi 2 DPR. Anda ingin dicabut atau gimana? Kalau saya tegas ingin dicabut. Atau dievaluasi dicabut dalam artian nanti kita duduk kembali. Ada persoalan menyangkut dengan solar di Aceh. Macam mana sebaiknya? Kalau nanti saya minta pendapat juga ini lebih kita fokuskan dulu di mana kebocorannya, di mana bocornya di masalah. Apa memang terjadi kelangkaan solar di Aceh melulu karena memang digunakan oleh kendaraan secara berlebihan, atau ada kegiatan lain yang menggunakan ini sehingga tidak cukup, atau karena memang kuota kita, bisa jadi kuota kita tidak cukup karena memang kendaraan yang dilaporkan untuk dasar untuk menerima kuota ini dengan kendaraan yang beroperasi kita jauh lebih banyak barangkali.
Kan gitu. Saya kembali ke surat edaran ini. Dia dalam bulan-bulan pertama hingga bulan ketiga ya, saya melihat atau kita memperhatikan begitu harmoni ya hubungan eksekutif legislatif. Dikit-dikit PJ Gubernur konsultasi dengan DPR. DPR juga konsultasi dengan PJ Gubernur. Dalam surat edaran ini kok terkesan jalan sendiri gitu. Itu kan begini, kalau saya pada saat itu ditanyakan, ya salah saya sebagai DPR. Waktu ganti gubernur, ganti sekda. Kawan gimana ada ganti gubernur ini? Ya biasa, nggak ada senang. Belum tahu ya kan gini, mau senang mau tidak senang, yang penting kita kan jalan dulu, nggak senang sekali, nggak susah sekali. Kita kan kita DPR tugasnya jelas, gubernur tugasnya jelas. Karena kan saya tidak mau terlalu senang nanti menjadi bumerang menjadi saya paling tidak suka. Kan itu masalahnya. Kan masuk akal itu kalau waktu sekda, ini sekda udah ganti, udah senang Pak. Nggak ada biasa sebenarnya. Sepanjang kita bekerja sesuai dengan ini, untuk apa kita terlalu senang, untuk apa kita terlalu susah? Kalau saya begitu. Tapi masih sering kan ngopi-ngopi sama PJ Gubernur DPR? Kalau saya enggak pernah. Enggak pernah. Enggak pernah sekalipun, karena memang ya mungkin belum terundang. belum terundang. Jadi kalau ngopi juga jarang, berarti ikut main domino juga jarang ya. Baik Pak Wan. Padahal saya ahli main itu. Ahli main itu ya. Ya bisa lah, lumayan bisa. Oke. Terima kasih Pak Wan atas kehadirannya. Oke, terima kasih Pak. Podcast Sisi Lain. Oke. Sahabat, Sisi Lain itu tadi perbincangan ringan kami dengan Bapak Ridwan Yunus, Ketua Komisi 2 DPR Aceh, mengenai surat edaran PJ Gubernur. Di menjelang akhir pernyataan beliau adalah beliau secara tegas minta surat edaran ini ditarik atau dicabut kembali. Nah, akankah aspirasi dari wakil rakyat ini didengar oleh pemerintah Aceh, khususnya pejabat Gubernur Aceh? Saya kira kalau memang yang terbaik untuk rakyat, kenapa mesti gengsi dan malu-malu? Toh semuanya bekerja untuk rakyat, sebagaimana yang sering disampaikan oleh PJ Gubernur Aceh Ahmad Marzuki. Sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.